Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semua. Pada video kali ini kita akan belajar materi tentang sudut setengah trigonometri. Materi ini berasal dari Matematika Peminatan kelas 11 MIPA oleh saya. Oke, kita langsung ke rumusnya saja ya. Rumus untuk sudut setengah dalam trigonometri itu ada 3. Rumus yang pertama adalah sinus setengah A, kemudian cos setengah A, dan yang terakhir tangen setengah A. Untuk sinus setengah A itu bisa dituliskan sebagai plus minus akar 1 min cos A per 2. Sedangkan untuk cos setengah A bisa dituliskan sebagai plus minus akar 1 plus cos A per 2. Kalian perhatikan untuk sinus menggunakan tanda negatif, sedangkan cosinus menggunakan tanda positif. Ya, rumusnya ini. 1 kemudian cos A dan per 2, tandanya saja yang berubah. Kemudian tangen setengah A ya bisa dituliskan sebagai plus minus akar 1 min cos A per 1 plus cos A. Atau kita bisa juga cari nilai tangen setengah A ini dengan rumus 1 min cos A per sin A, atau dengan rumus yang lain sin A per 1 plus cos A. Dan kalian ingat bahwa yang namanya pecahan ya penyebutnya itu tidak boleh 0, sehingga itu menjadi syarat yang rumus ini sin A-nya tidak boleh 0, sedangkan yang rumus yang terakhir ini cos A-nya tidak boleh min 1. Begitu ya. Kalau kalian substitusi min 1 ke cos ini jadinya 0, jadi tidak memenuhi. Kita langsung ke soal untuk pengaplikasian rumus setengah trigonometri ini agar kalian lebih memahaminya. Soal yang pertama, yaitu bentuk lain dari sinus 22,5 derajat adalah titik-titik. Kita langsung ke pembahasan. Kita lihat di soal ternyata menggunakan sinus. Dan kita jadi ingat rumus sinus setengah A, yaitu plus minus akar 1 min cos A per 2. Sinus 22,5 derajat kita ubah jadi bentuk lain, yaitu sinus setengah kali 45 derajat. Nah, 45 derajat ini adalah A-nya di sini. Sehingga nanti A-nya disubstitusi ke rumus ini. Kita bisa tulis jadi plus minus akar 1 min cos A. Nah, A-nya tadi 45 derajat. Kemudian diper 2. Dan kita tahu bahwa cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Jadi kita bisa tulis plus minus akar 1 min setengah akar 2 dan diper 2. Ya kan? Kalian perhatikan bagian pembilang, karena di sana masih ada pecahan, kita samakan dulu penyebutnya ya. Jadi plus minus ini kali 2, 2 min 1 akar 2 masih diper 2 ya, dan diper 2 lagi bagian yang ini. Karena ini 2 dan 2 saling berdekatan sebagai pecahan, dia boleh dikali. Jadi kita dapat hasil baru plus minus akar 1 min akar 2 per 4 ya, karena 2 kali 2 4. Kalian pasti tahu bahwa akar 4 itu adalah 2. Jadi 4 ini kita keluarkan sebagai 2 tapi sebagai penyebut. Jadi plus minus setengah ya, ini 2-nya akar ini. 2 min akar 2. Jadi, hasil untuk sinus 22,5 derajat adalah plus minus setengah akar 2 min akar 2. Mudah kan? Kemudian soal yang nomor 2. Jika cos 1 per 12 pi adalah 1 per A akar B tambah akar C, maka nilai A plus B min C sama dengan titik-titik. Di soal ini menggunakan cos. Jadi kita gunakan rumus cos setengah A yang tadi, yaitu plus minus akar 1 plus cos A per 2. Nah, kita ubah dulu cos 1 per 12 pi itu ke bentuk lain, yaitu cos 1 per 12 dikali 180 derajat. Nanti kalian akan dapat cos 15 derajat. Nah, cos 15 derajat ini kita bisa ubah jadi cos setengah kali 30 derajat. Nah, 30 derajat ini adalah A di sini. Jadi kita tulis rumusnya jadinya plus minus akar 1 plus cos 30 derajat per 2. Nah, cos 30 derajat ini adalah setengah akar 3.
ya. Jadi kita bisa dapat hasil baru yaitu plus minus akar 1 plus setengah akar 3/2. Dan kita samakan dulu penyebut bagian pembilang yang atas, ya. Jadinya ini 2 kali silang, 2 plus akar 3/2 masih diper 2. Seperti soal sebelumnya, 2 dan 2 ini kita kalikan jadi plus minus akar 2 plus akar 3/4. Akarnya ini karena di dalam 4 ini ada, di dalam akar ini ada 4, kita bisa keluarkan 4 ini menjadi 2, tapi karena dia penyebut jadi setengah, ya. Plus minus setengah akar 2 plus akar 3. Nah, kalian perhatikan hasil ini. Ini kan bentuknya seperti yang di soal, yaitu 1/A akar B tambah akar B tambah akar C. Dan kita bisa bilang A-nya ini adalah 2, B-nya juga 2, C-nya adalah 3. Jadi, kita bisa cari nilainya A plus B min C, yaitu A plus B min C 2 tambah 2 min 3 sama dengan 1. Mudah kan? Nah, untuk selanjutnya, slide selanjutnya akan saya jelaskan pembuktian rumus-rumus sudut setengah dalam trigonometri ini. Bahwa kalau kita disuruh membuktikan bahwa sin setengah A sama dengan plus minus akar 1 min cos A/2, ya. Bagaimana cara membuktikannya? Kita ingat untuk rumus sudut rangkap, yaitu cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Kalau tidak, kita coba lagi gali lebih dalam. Cos 4A itu juga bisa dituliskan sebagai 1 min 2 sin kuadrat 2A, ya kan? Kalian perhatikan di sini, ini 2A, dan di sini sudutnya menjadi A. Sedangkan yang rumus berikutnya, 4A menjadi 2A. Atau kita bisa bilang 2A menjadi A itu adalah setengah kalinya 4A. Jadi 2A juga setengah kalinya. Sehingga kalau berdasarkan rumus ini kita bisa tulis bahwa cos A itu adalah 1 min 2 sin kuadrat setengah kalinya A, gitu. Ya, saya ulangi, cos A itu adalah 1 min 2 sin kuadrat setengah A. Nah, sekarang kita buat bagian ruas kanan ini, sin kuadrat setengah A ini menjadi sin setengah A saja. Caranya bagaimana? Mudah. Kalian pindah ruas dulu, minus 2 sin kuadrat A ini ke kiri. Sedangkan cos A ini ke kanan. Sehingga kita dapat hasil baru ini, 2 sin kuadrat setengah A sama dengan 1 min cos A. Ya kan? Kemudian, ya, 2-nya ini kita bagikan ke ruas kanan. Jadi 1 min cos A/2. Nah, di soal ini, di sini masih ada kuadrat. Agar kuadratnya hilang, kita akar. Jadi, sinus setengah A adalah, jangan lupa ada plus minusnya, akar 1 min cos A/2. Maka terbukti. Begitu. Kemudian untuk pembuktian rumus cos setengah A, itu juga kalian bisa buktikan dengan konsep yang sama dari yang tadi, ya. Kita gunakannya adalah cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A min 1, ya. Sehingga, ya, kita bisa tulis bahwa cos A sama dengan 2 cos kuadrat A cos kuadrat setengah A min 1. Ya, konsep sudut rangkap tadi, ini 2A menjadi A, dia adalah setengah kalinya, berarti kalau A menjadi setengah A. Dan kita bisa tuliskan lagi bahwa cos A ini, ya, di ruas kiri, min 1-nya pindah ruas kanan. Ke ruas kiri. Jadi cos A plus 1 sama dengan 2 cos kuadrat setengah A. Nah, ini ditulis di ruas kiri, ini di ruas kanan, gitu ya, biar lebih jelas. Kemudian jadinya ini, 2-nya kita bagikan ke ruas kanan, jadi cos A plus 1/2. Dan kita hilangkan kuadratnya dengan di akar, jangan lupa ada plus minusnya. Sehingga cos setengah A adalah plus minus akar cos A plus 1/2. Dan terbukti. Untuk pembuktian rumus tangan setengah A, ya, kita ingat bahwa untuk materi tangan setengah A ini bisa dituliskan sebagai sin setengah A per cos setengah A. Padahal tadi kita udah punya rumus, sin setengah A adalah plus minus akar 1 min cos A/2, cos setengah A adalah plus minus akar 1 plus cos A/2. Sehingga kita tinggal substitusi nih, sinnya ke sini,
cosnya kebagian penyebut. Kita dapat tangan setengah A adalah plus minus akar 1 min cos A per 2 per plus minus akar 1 plus cos A per 2. Karena mereka ini di akar, ya, pembilangan dan penyebut di akar, kita gabung saja akarnya jadi begini, ya. Terus karena bagian penyebutnya sama-sama ada duanya, kita boleh coret. Ya, ini kan sama 2 nih, ya, coret gitu. Tinggal plus minus akar 1 min cos A per 1 plus cos A. Dan terbukti rumus ini benar. Sedangkan untuk rumus yang tangan setengah A bentuk lainnya, saya ambil misal yang ini. 1 min cos A per sin A, itu dari mana hasilnya? Kita jabarkan dari rumus sebelumnya, yaitu jelas tangan setengah A tadi adalah plus minus akar 1 min cos A per 1 plus cos A, kita kalikan sekawannya, bagian penyebut. Bagian penyebut ini kan 1 plus cos A, sekawannya adalah 1 min cos A. Ya, karena dia dikali sekawan berarti juga per 1 min cos A. Terus kita kali, karena pembilang nih 1 min cos A kali 1 min cos A sama ya, berarti bisa ditulis menjadi 1 min cos A kuadrat, bagian penyebut 1 plus cos A kali 1 min cos A, jadinya 1 kuadrat min cos kuadrat, ya kan? Dan kita ingat lagi bahwa bagian penyebut ini 1 min cos A kuadrat adalah identitasnya trigonometri dari sinus kuadrat A, jadi seperti ini. Kemudian karena mereka di akar, ya, otomatis kuadrat ini boleh dicoret dengan akar, ya. Jadinya adalah 1 min cos A per sin A, dan terbukti. Nah, mungkin bagi pendengar atau pemirsa, bagi yang ingin mencoba sin A per 1 plus cos A ini, ya, untuk rumus tangan setengah A bisa dilakukan sendiri di rumah masing-masing. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube saya. Selamat pagi, siang, sore, malam.